Oke, sore ini saya ada di Cinyurup, salah satu sentra awal pengembangan talas beneng. Kalau teman-teman banyak yang mungkin baru mengenal talas beneng ini di tahun 2020, 2021 atau mungkin paling cepat 2018 ke sini. Sejatinya beneng sudah mulai dikembangkan sejak tahun 2008. Saat itu ada beberapa tokoh yang saya masih ingat, sebagian sudah lupa. Ada tokoh dari BPTP, Ibu Neng Nur Cahyati. Semoga beliau nanti satu saat nonton. Ada penyuluhnya Pak Dudi, saat itu masih muda, mungkin sekarang sudah lebih senior. Kemudian ada Kepala Dinas Peternakan, karena waktu itu bersamaan dengan launching Cinyurup sebagai kampung domba. Ada Kak Utin, tokoh pemuda di sini, yang kemudian menjadi leader atau ketua kelompok peternak domba di Cinyurup ini. Semoga masih ada di sini ya. Ada. Nah, ada. Hari ini saya ada di lapis berikutnya. Salah satunya ada Kang Kuple, ada Kang Bogel, ada juga Pak RW di sini, Pak Juli dengan saudara-saudaranya Kak Ikok dan banyak teman-teman. Kenapa saya memulainya dari sini? Karena sebenarnya beneng mulai dikenal keluar sana di tahun 2008-2009 itu berawal dari Cinyurup ini. Nah, banyak kemudian yang sekarang mulai tertarik mencari bibit seperti ini. Saat ini pilihan bibit sangat banyak. Namun banyak yang kemudian menceritakan bahwa beneng ini bisa sampai 20 kilo, 40 kilo dalam satu tahun. Ini yang ingin saya luruskan, bahwa hasil penelitian dari BPTP, lembaga resmi para periset di bidang pertanian di Banten ini, menyatakan bahwa potensi talas beneng ketika dibudidayakan dalam waktu 1 tahun itu hanya 4-6 kg saja. Itu pun asumsinya dimulai dari bibit mahkota atau bibit ini nih, sebesar ini nih kira-kira. Nah, kalau ini misalnya ini atau mahkota yang kecil mungkin ada, mungkin Kang Kupe mahkota. Nah, yang ini nih. Nah, ini dari awal bibit seperti inilah kira-kira dalam 1 tahun bisa dihasilkan umbi dengan bobot antara 4-6 kg. Kembali lagi dengan catatan itu pun kalau dipelihara. Kalau beneng ini mendapatkan media tanam atau pupuk yang tepat, kemudian mendapatkan sumber air juga yang cukup. Jika dua hal itu tidak tercapai, bukan sesuatu yang mustahil, beneng dipelihara dalam waktu 1 tahun hanya menghasilkan 1-2 kg. Itu fakta. Tapi kalau yang cerita balik lagi, 20 kilo, 40 kilo, saya harus tegaskan, mohon maaf, itu adalah informasi yang menyesatkan. Namun, saya tidak ingin berdebat dengan itu. Sore ini, saya ingin memberikan gambaran. Ternyata ada harapan. Saya di Cinyurup ini, di titik awal beneng terkenal, ternyata ada petani yang menemukan sekelompok tanaman yang tumbuh abnormal. Dalam artian yang positif. Artinya, ketika tanaman lain dalam bentangan yang sama, dipelihara dalam waktu yang sama, dalam 1 tahun hanya tumbuh 4-6 kilo, ternyata ada yang bisa tumbuh sampai dengan belasan kilo. Kita akan melacak itu. Dan kemudian jika kita memang berharap beneng ini akan dipanen umbinya di masa depan, selain daunnya yang sekarang sudah booming, maka tentu saja kita harus melakukan seleksi seperti ini. Kita ke depan hanya akan memelihara beneng yang potensi panennya bisa menembus angka belasan kilo ini. Dan hari ini saya di Cinyurup menemukan itu. Mari kita lihat langsung contohnya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari salah satu lokasi kebun yang sebenarnya tanamannya lumayan banyak, tapi karena memang kita menemukan indikasi bahwa dia tumbuh abnormal, kemudian Kang Kuple dan saudaranya nih. Siapa Kang namina? Jamil, Kang Jamil. Kita sepakat supaya ini tidak kemudian dipanen umbinya, padahal dia punya potensi luar biasa. Bayangkan, kemarin salah satu teman dari pohon ini sedikit lebih kecil, ini lebih besar ini. Saya sudah menimbang, sudah mengukur, ini panjang umbinya 50 cm lebih. Diameternya ini 20 cm lebih nih, perkiraan saya yang ini. Sayang, saya nggak bawa penggaris. Lingkarnya ini 66 cm lebih, mungkin yang ini 70 cm, dugaan saya. Tapi bayangkan, ini berapa lama ini tanam? Kang Kuple, Kang Yuna? Ya? Iya, harus Pindah. Enggak, kira-kira dari kebun umur berapa lama ini? setahun setengah. Setahun setengah yang ini. Di rumah saya ada yang setahun.
itu bobotnya menembus angka 19 kilo, tapi dipotong ininya. Cuma masih ada. Artinya kalau dipanen umbinya saja, dipotong dari sini sebagai mahkota, maka sisanya tidak akan kurang umbinya itu dari 15 kilo. Kalau yang ini, saya perkirakan ini bisa 20 kilo ini. Yang ini, umbinya saja. Semoga jangan harus ditimbang karena sayang. Nah, jika kita ke depan ingin mengebunkan beneng dengan hasil panen yang belasan kilo dalam setahun, maka kita harus memulai memuliakan tanaman-tanaman yang seperti ini. Jadi yang seperti ini yang kita kembangkan ke depan, kita perbanyak. Saya insya Allah bersama tim akan mengembangkan ini dengan kultur jaringan sebagai indukan awal bibit talas beneng unggul asli Cinyurup, asli Pandeglang, asli kaki Gunung Karang. Karena dari sini beneng dikenal luas sampai ke seantero Indonesia, bahkan daunnya sudah menembus pasar luar negeri, sudah diekspor ke Australia, dan tidak tertutup kemungkinan akan nembus ke negara lain. Begitupun umbinya sudah sampai ke Eropa. Nah, tapi di sini sendiri kemudian belum ada yang fokus untuk melakukan seleksi alam, mana bibit-bibit unggul yang kemudian bagus. Ini contohnya nih. Bayangkan, ini saya menduga tidak akan kurang dari 20 kilo umbinya. Iya. Kalau ini 20 kilo, kemudian dalam waktu 1,5 tahun, artinya kalau kita hitung 1,5 tahun itu 18 bulan ya, berarti sebulan bisa tumbuh 1 kilo. Kalau misalnya kita hitung 20 bulan, 20 kilo dalam waktu 1,5 tahun 18 bulan. Anggaplah ini 20 bulan nih. Anggaplah ini umurnya 20 bulan. Beratnya taksiran saya tidak akan kurang dari 20 kilo. Berarti 1 bulan bisa tumbuh 1 kilo. Artinya kalau setahun 12 kilo. Beneng seperti ini yang harus kita kembangkan. Karena beneng yang ditransaksikan, ditanam paling banyak saat ini, bobotnya baru mencapai 4-5 kilo dalam 1 tahun. Artinya pertumbuhannya hanya sekitar 1,5 kilo pun tidak sampai. Jadi hanya sekitar 400 gram per bulan. Sementara ini perkiraan saya bisa tumbuh bertambah 1 kilo per bulan. Ini nanti yang akan kita perbanyak. Nanti tolong kan yang kayak gini-gini kita kumpulkan, kita tanam di satu kebun. Nanti dari puluhan itu saya akan perbanyak menjadi ribuan, puluhan ribu, bahkan juta ke depannya. Tapi tentu ini bukan kerja mudah. Ini harus dilakukan tahap awal di lab kultur jaringan yang sarananya menembus ratusan juta bahkan miliar. Tapi nggak usah khawatir dengan itu. Pemerintah Provinsi Banten, di Banten ini sudah ada 3, salah satunya milik pemerintah Provinsi Banten. Insya Allah saya akan mengembangkan ini, memperbanyak ini. Kita berharap tahun depan kita sudah punya minimal lahan 1 hektar di Cinyurup ini, jadi bukan di luar sana. Talas beneng yang rata-rata 1 tahun itu belasan kilo, tapi estimasinya sekitar 12 sampai 15 kilo per tahun. Kalau itu bisa, insya Allah petani akan lebih sejahtera. Apalagi kelebihan beneng yang lain, dia dari daun sampai dengan batang bisa laku semua. Itu yang pertama. Yang kedua, beneng ini tidak harus dipanen dalam waktu tertentu. Kalau singkong lebih dari 1 tahun kemudian dipanen, sudah tidak layak makan lagi. Nah, sudah keras. Beneng mau dipanen 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun masih bisa dipanen. Betul, Kang? Itu salah satu kelebihan beneng. Jadi, ayo untuk teman-teman yang ingin membudidayakan talas beneng, kami sudah menemukan salah satu potensi bibit unggul seperti ini. Kita nanti akan lihat beberapa tanaman yang sudah kita kumpulkan dalam satu bentangan kecil. Dari situ berawal untuk mengembangkan beneng khusus. Saya menyebutnya beneng bongsor barangkali supaya lebih ngetop ini. Ya, kita sepakati aja ya beneng bongsor ini ya. Beneng bongsor ini kita akan kembangkan dari Cinyurup sini. Jadi bukan dibawa keluar sana, dari Cinyurup ini. Sehingga ke depan Cinyurup bisa menjadi sentra penghasil beneng super yang bobotnya bisa belasan kilo dalam waktu 1 tahun. Nanti kita lihat kebun yang rada banyak dari ini. Ini hanya satu penyelamatan. Ini adalah salah satu upaya masyarakat yang harus kita hargai. Salah satunya adalah Abah Sangsang di sini, di kebunnya ini. Bagaimana beliau berupaya untuk mengumpulkan si bongsor
dari kebun itu, sehingga ada dalam satu bentangan kecil. Dan semoga dari titik seperti ini ke depan akan lahir beneng-beneng bongsor yang akan ditanam di seluruh sentra budidaya beneng di masa depan. Iskandar di KCS, langsung dari sentra Talas Beneng yang pertama kali, Cinyurup, Kampung Domba, melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.